Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengambil sampel penelitian kesadaran hukum masyarakat yang terjadi di Kabupaten Pekalongan tentang peraturan lalu lintas. Kemudian diperoleh hasil yaitu sikap dan upaya yang dilakukan masyarakat ini belum banyak. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaktertiban lalu lintas dan adanya pelanggaran lalu lintas di jalan raya itu sendiri yaitu masyarakat yang tidak melengkapi perlengkapan syarat berkendara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Dalam hal ini, peneliti akan menampilkan wawancara dengan salah satu warga Kabupaten Pekalongan tentang kesadaran hukum masyarakat mengenai lalu lintas. Saya ingin bertanya tentang seputar kesadaran masyarakat tentang peraturan lalu lintas. Kesadaran masyarakat tentang peraturan lalu lintas. Kalau menurut saya, kesadaran untuk berperilaku yang baik ketika berlalu lintas itu adalah bagian dari hak dan kewajiban warga negara. Ini nih, kalau misalnya kita sadar untuk berperilaku yang baik itu kan juga mencegah kecelakaan, supaya kita bisa menjamin keselamatan pengguna jalan yang lain. Jadi selain nggak merugikan diri sendiri, kita juga jangan sampai merugikan orang lain, gitu kan? Akan tetapi dalam kenyataannya masyarakat itu sendiri masih kurang ikut serta mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang membuat Anda merasa mempunyai kesadaran berlalu lintas penting sebagai pengendara sepeda motor? Ya, menurut saya sangat-sangat penting karena di jalan raya itu ada hal-hal yang banyak yang terjadi secara tiba-tiba. Kalau kita nih sebagai pengguna jalan, kita kadang sudah berhati-hati saja, mungkin pengguna jalan yang lain kurang berhati-hati, akhirnya terjadi kecelakaan. Jadi kesadaran itu ditanamkan memang perlu untuk pengguna jalan itu masing-masing, dan itu memang harus ditanamkan untuk pengguna jalan yang lainnya itu benar-benar sadar akan pentingnya menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Berikut ini salah satu contoh masyarakat yang masih mematuhi peraturan lalu lintas. Pada saat lampu merah, masyarakat itu sendiri masih mempunyai kesadaran hukum dengan tidak menerobos dan memilih untuk berhenti. Yang kedua, apa pandangan Anda tentang pentingnya mengikuti aturan lalu lintas dan sanksi bagi pelanggar? Gimana tadi? Apa pandangan Anda tentang pentingnya mengikuti aturan lalu lintas dan sanksi bagi pelanggar? Pentingnya mengikuti aturan lalu lintas. Karena aturan lalu lintas itu kan sudah dibuat sedemikian rupa, itu berarti pihak-pihak yang berwajib itu sudah mempertimbangkan, menganalisa jika tidak mematuhi aturan tersebut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan dan lain sebagainya. Kalau sanksi, menurut saya sanksi itu sudah diperlakukan dengan baik, yaitu dengan membuat denda yang tinggi. Itu kan untuk memberikan efek jera kepada pengguna jalan yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi kalau menurut saya nih ya, bukan hanya pengguna jalan yang harus konsisten mematuhi aturan lalu lintas, tapi juga pihak yang berwajib yang membuat aturan juga itu juga harus konsisten akan peraturan yang telah dibuat. Misalnya ada yang menyalahi aturan kemudian dikenakan tilang, tetapi nanti ada oknum-oknum yang melakukan kecurangan. Misalnya ada dari anak yang di bawah umur yang melakukan kesalahan, kemudian mereka anak dari anggota kepolisian kemudian diloloskan begitu saja. Itu kan juga beberapa hal yang perlu perbaiki di hukum Indonesia menurut saya. Untuk yang ketiga, bagaimana mengajarkan anak-anak di bawah umur tentang pentingnya kesadaran berlalu lintas? Mengajarkan anak-anak di bawah umur tentang kesadaran berlalu lintas. Pentingnya kesadaran berlalu lintas. Ada beberapa poin menurut saya, seperti
mengenalkan rambu-rambu lalu lintas dasar sejak dini. Misalnya dari hal-hal yang sederhana, arti dari lampu lalu lintas itu seperti apa, arti dari garis lurus di jalan raya itu apa gitu. Kemudian arti dari rambu-rambu lalu lintas yang sudah dipasang di sepanjang jalan itu apa. Kemudian mengajarkan anak cara menyeberang yang benar. Kemudian menjelaskan dari hal-hal yang sederhana lagi itu fungsi lampu sein ketika berkendara itu seperti apa, pentingnya menggunakan sabuk pengaman. Kemudian kita juga memberikan contoh apa dampak ketika tidak mematuhi aturan lalu lintas, seperti terjadi kecelakaan. Jika kecelakaan itu sakit dan butuh waktu untuk lama untuk recovery-nya, tidak bisa beraktivitas. Seperti itu sih menurut saya. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana cara Anda mendukung anak-anak dalam membangun kebiasaan positif terkait keselamatan berkendara sepeda motor? Mendukung kebiasaan positif terkait keselamatan berkendara sepeda motor. Ya kita memberi contoh dimulai dari kita sendiri sebagai orang tua untuk tidak melanggar aturan lalu lintas tersebut. Nah, kemudian anak itu akan terbiasa menirunya sampai dia dewasa. Kemudian kita juga mengajarkan anak untuk selalu waspada, bukan hanya di jalan raya ya, di semua tempat umum juga perlu ya. Jadi nanti di bawah alam sadarnya ketika dia sudah dewasa, dia akan terbiasa melakukan hal-hal yang positif tersebut. Untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana cara Anda memberitahu anak-anak tentang resiko keselamatan dan membantu anak-anak memahami bahaya di jalan raya? Apa? Ulangin coba. Bagaimana cara Anda memberitahu anak-anak tentang resiko keselamatan dan membantu anak-anak memahami bahaya di jalan raya? Kalau membantu anak tentang resiko keselamatan, ya seperti tadi sih, kita menjelaskan jika kalau misalnya kamu tidak mematuhi aturan tersebut, nanti akan terjadi misalnya jatuh atau kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian itu rasanya sakit, recovery-nya lama, kamu tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Kemudian membantu anak-anak memahami bahaya di jalan raya. Ya itu tadi, memahami anak-anak bahaya di jalan raya, karena di jalan raya itu sering terjadi hal-hal yang tiba-tiba gitu kan. Karena agar tidak terjadi kecelakaan, maka ada setiap orang harus menjaga dirinya sendiri agar tidak merugikan orang lain. Jika setiap orang tertanam itu sejak dini, dan diharapkan semua orang juga tertanam itu, agar di jalan raya itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi setiap anak diharapkan sudah tertanamkan itu sejak dini. Jadi ini perlu orang tua yang mengerti parenting tentang keselamatan di jalan raya itu juga sangat membantu gitu. Karena sepengetahuan saya ya, fenomena anak yang di bawah umur mengendarai motor itu juga lepas kontrol orang tua gitu sih menurut saya loh. Karena kalau misalnya orang tua mengontrol anaknya untuk minimal bisa membawa kendaraan bermotor usia berapa sampai berapa, mungkin kalau tidak dipatuhi nanti kamu akan seperti ini ya, konsekuensinya seperti ini, itu ya insya Allah agak terkurangi sih fenomena tersebut. Baik, sekian itu saja wawancara dari saya. Terima kasih untuk Ibu Ayu. Iya, Wassalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dalam wawancara tersebut yaitu bahwa kesadaran hukum masyarakat terkait peraturan lalu lintas sangat penting untuk menciptakan lingkungan berkendara yang aman dan tertib. Dengan pemahaman yang baik tentang aturan-aturan tersebut, masyarakat dapat berkontribusi pada pengurangan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
hal ini perlu dilakukan upaya edukasi untuk meningkatkan tingkat kesadaran agar menciptakan mobilitas yang lebih aman dan lancar bagi semua masyarakat Indonesia.